Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kabar hari ini? Salam jumpa dengan Sapari, Sapaan Rohani Immanuel. Pada hari ini Selasa tanggal 11 Oktober 2022. Mari sejenak mendengarkan kabar baik yang diambil dari Roma 12 ayat 12 sampai 21. Begini firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang-orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah Aku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menempukkan bara api di atas kepalanya. Akan mengulangi kembali ayat yang ke-13. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Saudaraku, membangun kebersamaan tidak mudah. Semakin banyak orang di dalam sebuah kelompok, semakin banyak perbedaan dan potensi konflik. Paulus memahami hal ini dan memberikan nasihat kepada jemaat bagaimana membangun kebersamaan sebagai anggota tubuh Kristus. Pertama, tetaplah berpengharapan, bersabar dan berdoa apapun konflik yang sedang dihadapi. Paulus mengajak untuk tidak menyerah kepada konflik yang pahit, tetapi bertekun dan bersikap positif dalam menghadapi penyelesaian. Kedua, kemurahan hati adalah prinsip penting yang mencegah konflik, bahkan mengobati jika konflik itu terjadi. Perhatikan konflik-konflik yang terjadi di berbagai negara, termasuk di bangsa kita. Bukanlah kecemburuan sosial adalah salah satu akar yang paling utama. Bukanlah gereja menjadi jauh lebih bermurah hati setelah terjadi konflik kerusuhan. 3. Bangkitkanlah semangat menjunjung tinggi persatuan dan kesehatian. Kita harus selalu menunjukkan kebaikan meskipun kepada orang yang menganiaya kita. Jika orang lain sedang bersusah hati, demikian kita harus juga bersusah hati. Kita ikut bersusah hati. Demikian pula sebaliknya. Ketika orang lain bersukacita, kita pun larut di dalamnya. Simpati dan empati adalah dua kata yang amat dalam dan penting artinya di dalam memelihara kesatuan. Kita diminta untuk tidak merasa lebih unggul, lebih pandai, atau lebih penting daripada orang lain. Sikap demikian adalah penghancur kesatuan dan kesehatian. Keempat, berusaha hidup damai dengan semua orang. Saudaraku yang terkasih, hal terpenting lagi, bahkan dengan musuh yang paling menyakitkan pun, orang Kristen harus berinisiatif untuk hidup damai dan berdamai. Pelayanan yang kita lakukan kepada teman dan sahabat kita harus kita lakukan juga kepada mereka yang telah berbuat jahat. Tugas kita adalah memberkati dan berbuat kebaikan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Dengan bersikap dewasa iman, kita dimampukan Tuhan bukan membuat konflik, sebaliknya menjadi alat pendamai dari Allah bagi sesama.
Tuhan Yesus memberkati kita. Nah, kita berdoa sejenak untuk firman yang telah kita terima. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami untuk selalu berbuat baik dan tidak menuntut orang yang bersalah pada kami, tapi kami akan berbuat baik bagi semua orang, bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan atas hidup yang Kau berikan pada hari ini. Pada pagi hari ini Engkau telah membangunkan kami dan memberi kami hidup yang baik. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa.